lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, dan semoga kita mendapatkan keberkahan dan kesehatan di pertemuan kali ini yang semoga membawa dampak positif. Mohon izin Bapak Ibu, yang Amin. pertama kami bersyukur dengan ucapan kalimat tahmid, alhamdulillah bisa bertatap muka, berkesempatan untuk sharing terkait dengan pengembangan media pembelajaran SD ya, yang itu berbantuan teknologi AI seperti itu. Yang kedua kalinya tentu karena umat Islam memperingati Maulid Nabi, kita patut mengucapkan selawat pada Nabi, semoga kita mendapat syafaatnya di hari amin dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, izin perkenalkan tadi sudah disinggung ya terkait dengan saya. Jadi saya itu asli Pati Bapak Ibu, dari Dukoseti, yang paling bahasanya apa ya, paling utara ya, paling lor, tapi di Dukosetinya ya, jadi dari desa Dukoseti, kecamatan Dukoseti, Kabupaten Pati. Kemudian karena kuliah di Semarang sampai S2 dan rumah Semarang, tapi sehari-hari atau 2 hari lah itu di Temanggung dan aktivitas lain seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak bermaksud menggurui ya. Tentu Bapak Ibu sudah saya yakin lebih paham terkait media pembelajaran di SD, karena setiap hari itu menerapkan gitu loh. Artinya tidak bermaksud menggurui atau nguyai segoro ya, tetapi sharing saja. Nanti kira-kira apakah hanya sebatas pengembangan media AI atau memang ini menjadi salah satu hal atau aspek mendasar di dalam perkembangan dunia pendidikan saat ini seperti itu. Nah, untuk itu saya izin share screen karena sudah diberikan waktu. Namun mohon maaf, saya itu jarang pakai Google Meet, mungkin agak nunuk-nunuk. Eh, Aman. Nanti kalau kesulitan bisa materinya di-share ke saya. Nanti biar admin yang share screen. Jenengan ini tinggal ini next next aja nggak apa-apa. seluruh layar ya kayaknya ya, atau Iya gimana? Pak, Iya, jadi nggak kalau kelihatan kita nggak kalau banget. jenengan share share materi jenengan ndak bisa lihat teman-teman. Jenengan cuma ini lihat materi sih materinya mending apa dikirim aja nanti biar adminnya yang nge-share. Biar jenengan lebih enak. Nggak kayak Zoom. Kalau Zoom kan enak ya. Kita Nggak bisa apa-apa, lihat. nggak apa-apa, tak tak ini Oh, nggak saja. apa-apa, oke. Oh ya, oke, siap. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan ya, sudah Oke, kelihatan. oke. Oke, Oke, Bapak Ibu, nggak apa-apa karena jarang sekali saya pakai Google Meet, terakhir ya 2023 ya. Ya, ini saya tadi ya iya. sudah diperkenalkan. Lanjut saja. Nah, ini tadi saya lahir di Pati ya. Kemudian nah ini aktivitas sehari-hari mungkin ya, karena sering menulis gitu ya. Jadi dilibatkan di sekitar ini ya, terbaru ada 25 jurnal internasional, Tridex Scopus itu kalau nggak salah sekitar 15 negara ini selain Indonesia ya. Kemudian yang jurnal internasional atau book capture non Scopus ada sekitar 12, yang jurnal nasional itu sekitar 26 ya, baik editor maupun reviewer di Sinta 1. Sinta 1 nggak ada ya, Sinta 2 sampai Sinta 6. Kalau di penerbit sekarang sudah nggak terlalu aktif, tapi ada 5 penerbit, maupun media online juga masih, tapi ya nggak terlalu aktif-aktif amat seperti itu. Ini beberapa karya saya, sekitar sebenarnya kalau dikumpulkan tuh 60-an ya yang berseri, dan apa namanya, saya nggak punya filenya, nggak punya bukunya ya, karena dibeli penerbit gitu ya. Jadi ini yang terjangkau saja yang saya punya, tapi lintas tema yang saya tulis ya, tidak fokus di ke-SD-an seperti itu. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini karena temanya AI ya, ini saya akan share teman saya nanti menjadi awal dari kegiatan kita ya, seperti itu.
Bapak dan Ibu peserta diklat online, ini adalah contoh video dari AI yaitu DID terintegrasi dengan Canva yang bisa Anda kembangkan dari akun belajar.id pada masing-masing sekolah. Bapak Ibu sekalian yang belum ngantuk. Pendidikan berbasis kecerdasan buatan atau AYD telah menjadi topik yang semakin relevan dan penting dalam dunia pendidikan saat ini. AYD tidak hanya berfungsi sebagai alat Belum ada bantu dalam suaranya gitu proses nih. pembelajaran, Atau saya tetapi saja juga mampu yang tidak ada menciptakan suaranya. pengalaman belajar yang lebih. Ada suaranya enggak? saya juga nggak belum keluar, Mas. Caranya gimana ini? Saya juga kurang paham kalau ini. Apa volumenya ya? Enggak. Volumenya tapi sampun hidup. Bapak dan Ibu peserta diklat online, Sampun. ini adalah contoh video dari Belum. AI yaitu Apa DID volumenya apa terintegrasi kurang dengan ya? Canva yang bisa Anda kembangkan dari akun belajar.id. Kayaknya ini tidak usah di slideshow deh ya. Coba. Bapak dan Ibu peserta diklat online, ini adalah contoh Oke. video dari AI yaitu DID Belum. terintegrasi Belum dengan juga. Canva yang bisa Anda Apa kembangkan volumenya dari ya? akun Ya. belajar.id Volumenya pada jenengan apa? masing-masing sekolah. Yang di situ. Bapak Udah Ibu ya? sekalian yang belum ngantuk. Pendidikan berbasis Udah kecerdasan baca kok. buatan atau AYD telah Full menjadi ini topik tapi. yang semakin relevan dan penting Heeh. dalam dunia pendidikan saat ini. AYD tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran, tetapi juga mampu menciptakan. Mbak Isna gimana biasanya, Nek? Kalau enggak Caranya, bisa Mbak Isna? nanti Aman? saya kirim ya. Karena ini Ya, produk EE seperti itu gitu loh kira-kira. Iya, coba dikirim ke dikirim ke saya aja, enggak apa-apa. Iya, Nanti tak kirim ke iya. Mbak Isna. Karena filenya besar ini, Bu. Oh, Oh ya, karena ada Ada videonya video, itu. ada ini ya, itu Iya. ya dari ini dari apa namanya? Dari gabungan EE yang sudah saya. heeh. Tapi coba kemungkinan semoga aja bisa ya. Oke, saya lanjutkan guys sembari apa namanya? Sembari nanti menunggu ini. Itu hanya demo aja contoh ya, tidak terlalu ini guys. Nah, ini Bapak Ibu yang kami hormati, ada sekitar 9 item yang nanti kita sampaikan. Yang pertama kita mulai dari kompetensi guru SD di era digital. Yang kedua ICT Framework for Teachers dan TPEJK, TPEK ya. Kemudian konsep dan implementasi IED, pengembangannya, jenis-jenisnya, sampai kepada praktik baiknya seperti itu. Nah kemudian ini saya awali dari buku yang saya baca 3 tahunan yang lalu ya, judulnya The Death of Expertise. Ini karya Tom Nicol tahun 2017 sebenarnya. Di buku ini tuh mengisahkan pakar-pakar di dunia pendidikan termasuk guru itu sudah tergantikan oleh ya termasuk robot, termasuk OE, termasuk teknologi. Jadi banyak pakar itu apa ya layaknya YouTuber, influencer atau yang masuk di media digital itu disebut pakar, tetapi tidak pakar-pakar amat kayak gitu. Artinya sumber otoritas keilmuan guru itu sudah tergeserkan melalui media digital seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu tidak berperan ke sana, tentu ya apa yang diramalkan Tom Snikol yang dulu sempat membuat geger ini akan terjadi ya. Artinya sekolah nanti kemungkinan nggak laku karena EE sendiri diramalkan 300 juta orang itu atau 300.000 orang dalam setahun itu akan kehilangan pekerjaan seperti itu. Dan kenyataannya hari ini memang real kan seperti itu ya. Nah, oke, nah maka solusinya yang pertama kami tawarkan ini sebenarnya adalah hasil disertasi saya ya karena temanya tentang ini. Jadi kompetensi guru SD era digital itu nggak cukup hanya kompetensi inti saja ya. Kompetensi pedagogi, kepribadian, dan sosial profesional itu saya kira tidak cukup ya. Tetapi hasil riset kami menunjukkan adanya keharusan kompetensi tambahan ya. Jadi kalau di dalam pemerintah itu kan ada istilah indeks kinerja utama, indeks kinerja tambahan ya. Tetapi guru-guru sekarang khususnya di era digital saat ini ya ditandai dengan munculnya nuklir, teknologi, machine learning, IoT, big data dan sampai EE itu dibutuhkan yang namanya kompetensi digital pedagogi ya. Yang kedua ada digital competence dan yang ketiga itu ICT framework for teachers dan yang terakhir itu ada TPAJK.
Nah, kalau temuan riset saya itu sebenarnya sampai mengungkap, ini saya rinci ya di ICT Framework for Teachers ini 192 kompetensi turunan dari kompetensi tambahan ini ya. Jadi sangat sangat rinci sekali sebenarnya ya, tetapi tidak mungkin saya share semua. Nah, oke. Apa saja yang di konteks kompetensi pedagogi digital? Kalau temuan kami, ini sebuah kompetensi yang perlu diterapkan di dalam konteks pengambilan kebijakan, pengembangan kurikulum atau materi, perencanaan, pelaksanaan, asesmen atau penilaian, dan tindak lanjut di dalam konteks pembelajaran. Baik itu murni digital, blended maupun tatap muka ya, seperti itu. Nah, ini dimulai dari pemahaman teknologi digital, desain pembelajaran digital, implementasinya, literasinya, asesmen digital, keamanan privasi data, inovasi dan kreativitas, kolaborasi digital, termasuk saat ini itu kan perlu kolaborasi ya ternyata di dalam diklat online ini ya. Yang terakhir ada pengembangan keprofesional berkelanjutan atau PKB lah, saya kira Bapak Ibu sudah paham. Nah, kalau kompetensi digital guru itu dimulai dari penerapan ICT, tools, AI termasuk ya, literasi digital, komunikasi digital, keamanan dan privasi data, serta problem solving di dalam konteks teknologi. Nah, ada tambahan juga 4 pilar digital Kominfo itu dimulai dari kompetensi digital ya, digital skill, kemudian budaya digital atau digital culture, dan digital etik atau etika digital, dan keamanan digital atau digital safety seperti itu. Nah, saya lanjutkan bagaimana guru di era digital, guru SD khususnya itu bisa menjawab tantangan global yang itu sudah didesain oleh UNESCO dengan revisi terbaru versi 3 ya. Ini ICT Framework for Teachers ya. Jadi kerangka kerja TIK guru. Meskipun ini guru umum tapi hasil riset saya ini saya pakai kerangka teorinya ya. Artinya bisa digunakan lah paling tidak ya. Nah, ini ada pemahaman ICT di dalam pendidikan, kemudian kurikulum dan penilaian ya, pedagoginya, aplikasi dari digital skillnya, pengorganisasian dan administrasinya, sampai pengembangan profesional dalam pembelajaran. Nah, rinciannya ini ya, saya kira sudah sehari-hari Bapak Ibu lakukan, cuma ini kan istilah Inggrisnya lah kira-kira ya. Nah, jadi ini saya kira bisa menjadi kerangka kerja yang bisa diterapkan di dalam konteks nanti sebelum menggunakan EE harus paham lah, saya kira tidak hanya penggunaan EE saja ya. Nah, kemudian TPAJK saya kira ini juga sudah mafhum di kalangan Bapak Ibu semua, tetapi ini tidak bisa berdiri sendiri. Makanya ada penggabungan dari Technological Pedagogical Knowledge TPK, kemudian Technological Knowledge sama Technological Content Knowledge itu sendiri, sama Pedagogical Knowledge itu sendiri, dan Pedagogical Content Knowledge. Dan itu nanti digabung, diramu menjadi satu kesatuan yang itu biasa disebut dengan Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPEK ya, TPAJK. Nah, ini saya kira bisa dipraktikkan dan Bapak Ibu saya kira sudah mempraktikkan tiap hari, apalagi masa-masa pandemi ya, karena saya yakin sekarang pengembangan media EE ataupun media dengan tools, dengan aplikasi itu sudah nggak semasif 2 tahunan yang lalu ya, atau setahunan yang lalu ya, karena tidak semuanya berbasis digital kan gitu kira-kira. Tapi inilah kerangka kerja yang sekiranya bisa membantu pemahaman Bapak Ibu terkait dengan penggunaan EE. Jadi tidak hanya biar carane praktik EE tidak hanya seperti itu ya, tapi kita harus paham kerangka teorinya seperti itu. Nah, kemudian geser ke konsep EE. Jadi kenapa kita batasi EE ini hanya EE in education ya, atau artificial intelligence in education ya, atau yang kita biasa sebut AI seperti itu, EAED ya. Nah, kenapa? Karena ini difokuskan, dibatasi hanya untuk peningkatan proses atau bahkan kualitas atau mutu dalam pendidikan. Jadi kalau EE umum kan masih global ya, masih beda lah dengan EE yang memang khusus difokuskan dalam konteks pendidikan dan pembelajaran. Karena tidak semua EE itu bermanfaat ya, ada yang berbahaya juga kan gitu ya. Tujuannya jelas ya, lingkungan belajar adaptif, kualitas meningkat, dan seterusnya lah ya. Nah, implementasinya ini dimulai dari sistem pembelajaran berbasis EE.
Kemudian chatbot pembelajaran oke, analisis data pendidikan baik itu dalam konteks riset maupun konteks pembelajarannya atau konteks asesmennya misalnya. Umpan balik secara otomatis dan juga sistem penilaian otomatis. Nah, di dalam konteks itu saya merujuk Huang ya tahun 2020. Jadi dia itu dimulai dari implementasinya ya, dimulai dari tutor kelas ya. Tentu ini kalau Bapak Ibu sering seperti ini itu ya tutor kelas bisa berbasis digital maupun non digital. Kemudian siswa cerdas dalam arti intelligent touch ya, ini bahasanya tidak bahasa Inggris murni ini ya. Kemudian alat atau pasangan belajar cerdas, dan yang terakhir penasihat membuat kebijakan. Nah, ini sebenarnya konsep yang secara umum harus ada di dalam konteks penerapan artificial intelligence in education. Tetapi kalau tidak ada ini ya tidak apa-apa. Cuman menurut Huang dalam risetnya keempat ini harus ada. Kalau siswanya cerdas, gurunya tidak bisa, sama aja kan gitu kira-kira. Tutornya siap, toolsnya tidak siap lah, itu sama aja. Jadi Huang saya baca tadi gitu. Nah, saya lanjutkan. Untuk pengembangannya, nah ini sudah semakin spesifik ya. Pengembangannya ini saya membaca beberapa artikel dan beberapa blog ya, maupun dari penjelasan EE itu sendiri. Sebenarnya banyak sekali ya EE itu jenisnya ya. Khususnya di dalam konteks EE non EED ya, non education ini. Tapi dalam konteks malam ini saya hanya menyimpulkan yang pertama ini chatbot edukasi ya. Artinya game itu misalnya itu tidak hanya game umum e-sport ataupun LOL, MOBA, FF dan seterusnya, tetapi kita batasi game edukasi itu kira-kira ya. Makanya chatbot ini tidak semuanya edukasi, bahkan hanya untuk iseng-iseng saja, hanya untuk mengerjakan tugas saja misalnya, tetapi kita batasi chatbot yang education gitu kira-kira. Kemudian tutor digital ini juga EED ini bisa memberikan gambaran ataupun sistem, bahkan menyediakan fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan siswa atau mengembangkan soal ya, itu bisa ya. Makanya kita itu sebenarnya belajar dengan EE itu bisa disebut tutor digital meskipun gurunya robot gitu kira-kira guys. Jadi tidak belajar itu tidak harus dengan manusia sih, bisa dengan mesin sekarang itu. Nah, kemudian yang ketiga, pembelajaran yang dipersonalisasi. Ini tentu menggambarkan bagaimana AI ini menganalisis data siswa, gaya belajarnya, kecepatan belajarnya, kecenderungannya, cara mengatasinya. Misalnya bisa kok kita menganalisis gaya belajar siswa, yang ini kinestetik, yang ini apa namanya? Yang gaya lamban belajar misalnya, atau ini sudah berbau berkebutuhan khusus, itu juga bisa sebenarnya ya, tetapi konteksnya tetap menang kita gitu kan. Kemudian video dan sound ya, kurang di ini. Kemudian video dan sound, nah ini tentu juga bisa kita kembangkan, karena nanti sebenarnya di awal nanti sudah ada video produk EE itu sebenarnya ya, tapi karena kendala ya tidak masalah. Kemudian dalam konteks ini presentasi ya, atau PPT lah paling enggak seperti ini, dan gambar, bahkan mungkin animasi ya. Nah, yang terakhir ada gamifikasi. Jadi ini beberapa potensi EE yang bisa kita kembangkan seperti itu. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, bagaimana pengembangan media pembelajaran SD berbantuan EED? Apakah langsung kita praktek? Nah, dalam konteks ini ya agak sedikit ilmiah lah seharusnya ya. Kita kalau sering melakukan research and development R&D atau penelitian dan pengembangan, tentu semua apa yang kita lakukan itu tidak bisa lepas dari analisis kebutuhan. Kita butuh enggak ini? Apakah hanya suka atau kebutuhan kan gitu? Apakah hanya ingin tapi nggak butuh sebenarnya? Nah, sebenarnya sama dengan layaknya kita mau beli sesuatu karena dapat gaji 13, gaji 14 misalnya. Tetapi sebenarnya ini harus kita mulai dari analisis kebutuhan dulu Bapak Ibu ya. Apakah siswa membutuhkan atau jangan-jangan ini gaya-gayaan aja gurunya. Nah, ini maka layaknya riset minimal kita harus analisis kebutuhan. Simple aja, kita analisis kebutuhan dari jenisnya, gambarnya, videonya, animasinya, kemudian akses user friendly ndak gitu ya. Termasuk analisis gaya belajar siswa. Jangan sampai kita memberikan EE yang suara tetapi kepada mereka yang gaya belajarnya tidak audio, visual misalnya. Ya, itu bisa menjadi perkembangan. Kemudian kalau pengembangannya bagaimana? Apakah mandiri atau tidak?
berbantuan EE juga atau kolaborasi, monggo ini bisa dipilih ya. Kemudian kita menggunakannya, kalau seperti ini kan pelatihan ya, sebut saja ada pelatihannya. Kemudian evaluasi dan umpan balik, integrasi dengan pembelajaran tatap muka, keamanan dan privasi data, serta evaluasi. Nah ini saya kira bisa menjadi alur dalam konteks pengembangan medianya, karena acuan saya adalah research and development ya. Kemudian digital learning, nah saya kira ini sudah paham lah terkait pembelajaran based on digital ya. Jadi pembelajaran itu sebenarnya nggak ada pembelajaran digital murni, pasti ada kata berbasis. Kalau berbasis berarti dia itu ada sintak Bapak Ibu. Itulah yang membedakan berbantuan, bermuatan atau berbasis. Kalau based on in English ya konsepnya itu harus ada sintak. Misalnya kalau di dalam konteks model pembelajaran kan ada sintaknya ya, baik PJBL, PBL maupun yang lain. Maka yang membedakan berbasis itu sebenarnya ada sintaknya, apakah benar-benar murni daring atau menggunakan blended atau tidak. Nah ini kira-kira seperti itu. Nah ini macam-macamnya ya, kalau digital learning ada e-learning, blended learning, mobile learning, virtual learning, MOOC, sama tambahannya ini ada LMS, gamifikasi, EE dan ML, sama VR dan AR ya, virtual reality dan augmented reality. Tetapi ini sudah jarang digunakan meskipun beberapa dosen UNES kemarin ngajak kolaborasi ini ya, neliti ini sebenarnya. Tapi sebenarnya kan anak-anak sekarang sudah pinter-pinter ya, bisa membuat apapun ya sekarang menggunakan EE, maka ya saya kira ini sesuai kebutuhan saja ya. Nah kemudian apa sih manfaat mudorot? Nah tentu kita melihat sesuatu itu harus dua sisi, bahkan banyak sisi ya. Kalau manfaatnya jelas lah, waktunya fleksibel, tempatnya kayak gini juga bisa, akses sumber belajarnya beragam, tidak hanya buku LKS atau buku dari kurikulum Merdeka tok misalnya ya. Pembelajaran mandiri bisa di rumah dimanapun ya, efektif, efisien, mudah dan murah, kolaborasi dan interaksi luas, pengembangan keterampilan digital tadi ya, bahkan pedagogi digital, selalu update, dan kita mudah dalam pengarsipan digital. Tetapi ada juga mudorotnya Bapak Ibu. Pertama, kurangnya interaksi sosial. Kalau ini terlalu individual ya, karena dia mandiri ya sebenarnya. Disiplin dan manajemen waktu ya, kayak gini aja kita tadi misalnya agak telat, molor, itu hal pemakluman ya di dalam online itu ya, atau di dalam dunia digital learning lah. Keterbatasan akses, kesulitan dalam memahami materi, tentu ada beberapa materi yang memang harus terserap dengan bahan cetak ya. Ada gaming disorder, kalau terlalu banyak ngegame anak-anak akan kehilangan ini. Kemudian biaya mahal, nah saya informasikan tidak semua EE itu gratis ya. Hasil riset saya sih berbayar tidak apa-apa asal nggak mahal ya, tetapi saya kira ini sesuai kebutuhan, karena kalau kita mau buat PPT gratis, mau membuat artikel yang mudah misalnya, atau membuat lagu, membuat video, itu juga tidak semuanya gratis, harus langganan ya, per bulan berapa ratus ribu, berapa puluh dolar, itu memang mahal sebenarnya kalau tidak untuk kepentingan yang sustainable ya. Potensi bebas nilai karena tidak ada nilai yang dipegang teguh ya, karena itu kan produk bukan dari Indonesia lah kira-kira ya. Disrupsi budaya dan tradisi, dan ini yang terakhir kelelahan digital. Ini saya kira Bapak Ibu pernah mengalaminya. Nah ya, kemudian jenis-jenisnya saya perbesar biar kelihatan ya. Nah kalau jenis-jenisnya ini saya kira banyak sekali ya. Saya ini mengumpulkan saja. Yang pertama ini dari chatbot education ya, chatbot edukasi. Yang paling populer itu kan ChatGPT sebenarnya. Tetapi ChatGPT sebenarnya itu hanya chat-chat umum ya, kecuali prompt kita bisa kita sesuaikan dengan petunjuknya. Nah yang terbaru adalah Gemini, ini produknya Google sendiri, tapi yang otoritatif di dalam konteks pembuatan artikel atau bahan materi makalah misalnya, itu adalah Perplexity. Bisa dicoba ya, itu sudah ada referensinya lengkap, jadi layaknya orang ngetik sendiri ya, tanpa harus susah-susah seperti itu. Kemudian yang video, ini ada Lumen Seek ya, kemudian Edpuzzle, Describe ID, yang saya buat tadi sebenarnya dari terintegrasi Canva ya. Sebenarnya Bapak Ibu punya Canva itu enak sekali ya, Describe ID sama ScriptSense ya. Kemudian olah data, kalau mau mengolah data siswa di dalam konteks pembelajaran atau olah nilai, itu bisa menggunakan bantuan ini. Ada Monkeylearn, Tableau, Skillearn, NumPy, Scipy, dan seterusnya, ini banyak sekali. Kemudian yang presentasi, saya tadi mencoba membuat yang iPpt.com ini ya, tetapi nggak puas saya ya, mending buat sendiri ya. Tetapi
kalau ada waktu yang nggak nyanda atau Bapak Ibu pengen mencoba itu bisa ya. Jadi tinggal ngetik judulnya langsung akan membuat sendiri plus materinya. Enak sekali ini ya yang presentasi. Artinya kan Bapak Ibu kalau ini kan bisa untuk media pembelajaran ya. Baik yang gratis maupun yang berlangganan seperti itu. Kemudian yang desain grafis saya kira ini sudah terkenal ya Canva di dunia maupun di akhirat. Canva ini sudah sangat terkenal. Nanti bisa dikembangkan dan sebenarnya Canva ini fiturnya banyak dan sudah terintegrasi AI sebenarnya. Krelo juga ada. Kemudian yang lagu, saya sebenarnya sudah membuat lagu tadi terkait dengan acara ini atau konteksnya ya. Ini beberapa gratis tapi juga harus ganti-ganti Gmail ya, seperti itu akun. Kemudian animasi ini juga ada Python, Mango Animate, Animaker dan seterusnya. Ini bisa dipilih sendiri. Monggo kita apa namanya berselancar sendiri karena tidak semuanya saya coba. Coba dua aja sudah kanu ya, sudah capek ya dalam mengoperasikannya. Dan yang game ya ini banyak sekali yang bisa kita gunakan termasuk kalau mau mencoba ya quick draw ini sangat bagus. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini platformnya kalau di Ini udah Pak Amit dulu. Ini coba kan tak share ini udah mau keluar. Ini coba tak coba. pencet coba mau keluar suaranya apa enggak ya? Iya coba. Coba ya. Nah, Coba ini ya. Mau suaranya mau ini keluar yang ini. suaranya enggak ini? Mau enggak? Ini adalah Belum. contoh video dari AI yaitu Enggak mau juga? Sudah. Anda kebanggaan dari aku belajar. Ibu sekalian yang belum tahu, pendidikan berbasis kecerdasan Ya itu contoh aja, Bu. Nanti kalau ini adalah contoh video dari AI. Iya. Nih tak ya. Jenengan tadi kan yang jenengan yang bercerita saya Maaf. bagian ini aja layarnya. Coba jenengan tadi sampai yang sheet keberapa ini ya? Ya. Terus Slide terus yang mana jenengan tadi? ke bawah terus. Terus Masih terus sudah Jawa, sudah Jawa. Sudah sampai platform tadi kayaknya. platform Terus terus. soalnya Mbak Isna kenal. Heeh. Iya, Bu. Ini Nah, ini terus sudah. belum Nah, masuk lagi. atasnya ya lagi, ini. atasnya lagi. Oke. 23 itu, Bu. 23. 23, oke. Tiga. Nah, ini Ini. termasuk beberapa platform digital learning ya. Ini saya kira sudah terjawab di atas. Yang saya merah ini yang khusus perguruan tinggi, tetapi sebenarnya fiturnya bisa untuk anak-anak saya coba ya. Kalau panjenengan bisa yang Khanes Academy itu bagus ya. Itu bisa untuk Bisa itu bisa untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang dia tipenya introvert itu bisa. Ada fitur-fiturnya di situ. Jadi sangat menarik sebenarnya. Oke, lanjut Bu, biar cepet selesai. Ya, oke, Nah, ini siap. yang tools digital learning. Saya kira sudah familiar semuanya ya, termasuk yang saya sampaikan tadi yang Khanes Academy itu. Lanjut. Ini Nah, ini yang EE untuk secara umum ya. Kalau tadi EE yang berbasis video, gambar, animasi, lagu ya. Tapi yang belum ada tadi kan Duolingo yang untuk pembelajaran bahasa ya. Yang Popeye, yang lain-lain saya kira sudah ada termasuk Gemini ya, produknya Google ini. Oke, lanjut. Nah, ini integrasi tools dan game edukasi, Bapak Ibu yang kami hormati. Sebenarnya kalau panjenengan punya hobi apa ya anaknya hobi bermain game atau setiap hari bermain game misalnya, kayak anak saya tuh wah nggak bisa dilepas ya. Ini bisa panjenengan riset atau dikembangkan. Kira-kira anak-anak itu main apa sih? Memang aplikasi yang saya gunakan ini contoh 3 game saya ya, tapi ini sudah jadul ternyata. Karena sekarang sudah ada game EE sebenarnya, nggak usah ribet-ribet bayar IT atau pengembang developer untuk mengembangkan. Kita bisa mengembangkan itu sendiri. Ya, saya gunakan game-game ini Gage Bang Bangdut ya, simak saja Gizu Gemu yang kemarin terbaru itu yang belum saya rilis tadi apa ya? Gemoy banget kemarin judulnya ya. Itu game itu. Singkatannya unik ya. Nah, ini bisa panjenengan kembangkan juga. Oke, lanjut. 27. game edukasi. Nah, ini game edukasi ya, saya kira yang umum untuk anak-anak. Lanjut aja, biar cepat ini. Game visual. Game visual novel ini genrenya, jadi game itu banyak sebenarnya.
Kalau yang untuk anak-anak itu kan game petualangan ya. Kita ada visual novel, video, ada board game ya yang pakai apa Android itu. Jadi bisa dicoba lah. Yang penting bisa kita utak-utak sendiri. Satu platform aja sudah banyak menghasilkan game sebenarnya ya. Oke lanjut. Nah ini yang game yang panjenengan bisa coba yang quick draw itu bisa melatih anak-anak menerjemahkan bahasa Inggris, speaking ataupun menggambar karena di situ gambar dan ada waktunya. Ini saya sering coba kalau pelatihan tatap muka ya. Tapi kalau malam kayak gini kan HP-nya dibuat Google Meet kan tidak bisa ya. Ini bisa kita coba nanti. Oke lanjut aja. Nah, ini perlu ya, bagaimana kita efisiensi proses pembelajaran di SD ini bisa meningkat. Tentu kita mulai dari optimalisasi manajemen kelas. Harus jelas modul ajar, rencana pembelajaran yang terstruktur, siswa dikelompokkan, manajemen waktu efektif, integrasi teknologi dalam pembelajaran, termasuk AED ya, tablet, komputer, aplikasi, penggunaan multimedia interaktif, teks, gambar, video, meme, termasuk sosial media itu ya. Kemudian penerapan model pembelajaran aktif ya PJBL, PBL, kontekstual teaching learning dan seterusnya. Pendekatan pembelajaran diferensiasi saya kira Bapak Ibu sudah paham semua ini. Kemudian mendukung pembelajaran kolaboratif tidak hanya berpaku pada siswa, tidak hanya berpaku pada guru tapi kolaborasi ya. Sekarang eranya kan tidak kompetisi katanya ya, tapi kolaborasi termasuk kolaborasi digital. Kemudian pengembangan kompetensi guru termasuk kegiatan seperti ini ya ini juga langkah dalam peningkatan efisiensi dan pelibatan orang tua. Nah ini kadang kita lupa. Di sekolah diajari pakai tetapi di rumah tidak dikontrol atau tidak ada sinergi dengan orang tua. Ini juga bermasalah. Oke lanjut. Masih ada beberapa slide ini. Nah ini strategi membangun media digital atau media berbantuan yang bijak ya. Ada perencanaan, batas waktunya, seleksi tools termasuk tools ya, konten yang dikonsumsi, keseimbangan, privasi, keamanan, dan seterusnya ya, termasuk ya ini yang penting nomor 9 ini. Kita jangan terjebak pada kemewahan teknologi ini saya dapatkan saat penelitian kemarin ini ya. Dengan ratusan ya, bahkan ribuan tools di media digital itu kita tidak boleh berkiblat pada mereka 100%. Harus kita seleksi, harus kita gunakan sesuai dengan prinsip AIED tadi karena kalau hanya kita berpaku pada media, kalau bahasa Arabnya kan itu hanya wasilah ya, hanya alat ya, bukan hoya ya. Jadi itu bukan tujuan. Karena yang penting panjenengan paham kontennya. Karena ini kalau materinya hanya media, ini kan hanya media ya, bukan substansi materinya. Gitu. Oke lanjut, masih ada enggak ini? Nah ini praktik baik kalau panjenengan kita bisa mengembangkan media pembelajaran SD yang berbantuan EED, pembelajaran online, pengembangan diri, termasuk seperti inilah ya. Sinergi kolaborasi, monggo nanti kita siap kolaborasi, komunikasi networking sampai perlu mengatur kesehatan digital. Kalau mungkin di daerah nggak terlalu ya, tapi di beberapa SD yang sudah menerapkan TPEK itu ngeri. Di Jogja kemarin ya saya itu riset tuh apa namanya semuanya sudah terintegrasi smartphone. Ini kan luar biasa ya. Tetapi ya mereka ada yang sampai matanya sakit, ada yang stres, ada yang gara-gara gangguan sinyal ya. Ini perlu kita atur seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini kalau panjenengan tadi sudah kita jelaskan di awal ketika mau mengembangkan, kita ada analisis kebutuhan dulu. Kebutuhan siswa apa? Panjenengan butuh enggak untuk membuat lagu, untuk membuat meme, membuat animasi misalnya. Kalau nggak butuh ya nggak usah gitu. Oh, jangan-jangan gurunya saja yang butuh, siswanya nggak butuh. Nanti kan bisa dipersentase ya. Kita rancang medianya seperti apa, kemudian pengembangan kontennya dan sistem AED-nya, kontennya kira-kira apa ya, sesuai apa namanya CP fase berapa misalnya ya.
ada pengujian evaluasi ya, tentu ini ada validator, kalau bisa ada apa namanya layak atau enggak. Jangan-jangan enggak layak karena sekarang kan media itu serba instan ya. Mungkin karena kegagalan itu tidak ada validator ahli media, ahli materi atau ahli game ya atau ahli EE, ini kan berbahaya gitu loh. Karena ini konteksnya adalah kita yang ideal, tentunya yang seperti ini meskipun tanpa ini nggak masalah, monggo-monggo saja kan. Yang penting bisa kan, cuman ini kan saya menyampaikan sesuai alur riset ya. Kemudian penyempurnaan ketika ada evaluasi kan, oh ini kurang soundnya terlalu tinggi, oh ini gambarnya terlalu ada ininya, ada pornonya misalnya, itu tugasnya validator itu ya. Kemudian kita implementasikan dan monitoring dan maintenance. Lanjut aja. Nah ini terakhir Bapak Ibu, ketika sudah sedikit sharing tadi, tentu saya mengharapkan ada pengembangan dan implementasi media pembelajaran berbantuan IED di kelas panjenengan, supaya nanti apa namanya tidak hanya teori. Syukur-syukur ya, saya belum asesmen awal tadi ya. Syukur-syukur Bapak Ibu sudah ada yang mengembangkan, saya malah bisa belajar. Artinya untuk EE ini kan tidak semua orang itu berpatron pada satu EE, tetapi ribuan ya. Itu saya hanya menyimpulkan beberapa tadi ya. Kemudian pelatihan dan pendampingan guru lain, nah ini kombin kan, nanti bisa apa namanya berbagi sharing dengan Bapak Ibu guru yang lain, pengembangan konten berbasis EE-nya, monitoringnya sampai penyusunan rencana jangka panjang ya. Kalau nggak jangka panjang 1 semester lah. Lanjut Bu. Nah coba saya sudah membuat lagu ya, coba ini. Judulnya Bu Guru Telogomo. Itu bisa diklik nggak Bu yang itu ada soundnya itu. Yang Tengah itu loh. coba. Nah itu. Ya, ini Itu coba ya. pakai sebenarnya. Mau nggak? Keluar nggak suaranya? Nggak ada ya. Repot ini ya. Kedengeran? Dari tempat saya tidak. Atau Bapak Ibu yang lain mendengar? Ada sedikit tapi putus-putus, Bu. Ini mau nggak? Belum, Bu. Tempatku kan udah volume maksimal ya. Belum bisa, Bu. Udah full. Ngobrol sedikit ya. Tapi emang sedikit-sedikit, Bu. Cuman timbul, tenggelam gitu. Coba dari punya saya bisa enggak ya ini ya? Dengar enggak Bu? Belum, Pak. Lagunya dari tempat saya aja. Oh, daripada Mbak Met, oke. Bu Guru datang dengan senyum manis, hati Share, tenang. jenengan tetap share Bu. Cukup lagunya dari saya. Oh, aku tutup share. Karena pasti Oke, ya. menuju ke Starting. Oke ya. Ini bisa kita buat sebenarnya dari EE itu ya. Ya, anak buat lagu, videonya kan seneng ya sebenarnya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, saya mulai ya. Kelihatan. Ya Bunda, ini tetangganya Bunda. Loh, di kok pagi bisa? cerah, Bu Guru Nah, nanti datang kita nih. Rumahnya ada dengan Gusti. senyum manis, Oh, masa? hati tenang. Lu kok seti ada orang hebat, Pak Hamid? Langkahnya Ini. pasti menuju ke Yuk, mana suaranya lagu ini? mengajar Belum dengan metu, cinta. belum kedengeran ya. Tak kenal Nanti Bu Lesti bisa buat lagu Bu Guru. di SD Anu, Toto Gusti. Guru enggak bisa. cerita Belum, Pak. bimbing kami Nggak mau, nggak menuju kedengeran. cita-cita. Iya, ada lek. Guru tempat tadi yang muni. Kayaknya Mbak Isna kenceng suara gimana Mbak Isna atau Mbak Isna nggak jenengan Mbak Isna? Iya kan jenengan nggak lagu Indonesia Raya tuh kan keluar suaranya tuh. Ya.
Coba Coba coba. jenengan yang share aja ya. Nanti Ya, coba tak hentikan terakhir dulu ben punya ada aku. lagunya ini loh. Bu ini nggak usah itu, Iya, ini nggak Mbak usah. Isna aja yang share. Mbak Layarnya Isna. tetap Tadi kan share aku aja, kenal. Bu. Saya coba dari HP, Bu. Bu ini tetap share layar Oh aja. gitu. Ya, Iya. saya share. Oke. Ya, coba Mbak Isna coba mau nggak itu? Coba, Bu, coba. Paling bawah ya tadi. Hmm. Oh, ini berarti ngetek judul lagu terus nanti lagunya metu dewe gitu ta. Tring 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 gitu. Oke. Wah, nggak iso, Bu. Emang nggak mau ya Mbak Isna ya? Nggak mau. Ya, Padahal nggak tak bisa nanti di biar di style laptop udah dewe-dewe bisa ya. materi bis. Nek di laptop saya kan keluar, tapi kok nggak sampai ke situ. Tapi nek Mbak Isna nek share lagu Indonesia Raya itu kan kedengeran toh. Nah, Oke. iya. Apa mesti di download yang ke musik dulu mungkin ya? Mungkin anu aja sih kita tanya jawab aja. Nah, kalau mungkin banyak yang mau tanya nih kayak Oke. pada penasaran. Sambil ini mencoba untuk mendengarkan lagu mencoba untuk ini lagunya AI. Pak Ibda di play. Bapak Ibu bisa ini kalau ada yang pertanyaan bisa disampaikan. Monggo, ada yang mau bertanya? Ini Bu Warsi, Ari Ningsih, Pak Abdul Aziz. Oh, banyak sekali nih. Hmm. Oke. Ini Sinten dulu. Bu Warsi. Monggo Bu Warsi. Bu Warsi Ariningsih. Bu Warsi Ariningsih, monggo. Silahkan bisa disampaikan pertanyaannya. Apa kedudul? Atau Pak Abdul Aziz, monggo Pak Aziz. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Iya, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan yang sangat luar biasa dari Bapak Dr. Hamid ya tentang AI. Tapi saya ingin menanyakan beberapa hal terkait aplikasi dari AI itu sendiri. Tadi sudah disampaikan ada madorot dan juga manfaatnya. Manfaatnya banyak sekali dan juga madorotnya juga banyak. Pertama saya menanyakan terkait berapa persen kira-kira manfaat atau penerapan IE dalam pendidikan itu Pak. Misalnya kan guru-guru itu kan nggak semuanya mengerti IE kan, terutama guru-guru yang sudah senior gitu loh. Dan guru-guru senior yang paling mengetahui IE itu ya guru-guru yang masih graduate atau yang muda-muda itu. Nah, pengalaman saya beberapa guru senior itu kurang mengetahui dan cenderung abai terkait pemakaian AI itu sendiri. Padahal kalau kita mau itu sangat memudahkan sendiri. Nah, bagaimana caranya untuk mengajak guru-guru yang senior ini untuk melek, istilahnya melek digital lah, sehingga memudahkan tugasnya dalam mengajar. Itu yang pertama. Yang keduanya, tadi dijelaskan terkait dampak negatif atau madorotnya ya. Kalau kita concern terhadap AI ini itu sangat memudahkan. Misalnya kita buat modul aja, ATP dan sebagainya, bahkan buat soal plus kuncinya pun juga bisa. Tapi di lain sisi ini juga membutuhkan khususnya guru ya, guru kurang adanya literasi bacanya karena sudah ketergantungan dengan bantuan AI tersebut. Nah, bagaimana menyikapi yang ketergantungan tersebut sehingga dia malas belajar, malas baca, sehingga hanya bergantung pada AI tersebut. Mungkin itu Pak kesempatan. Terima kasih. Ya, saya kira cukup sekian.
untuk Oke. pertanyaannya. Ya, terima kasih untuk Pak Aziz. Monggo Pak Ibda bisa dijawab. Langsung saya jawab atau tadi Bu siapa tadi kayaknya mau nanya? Oh, nggak jadi Pak kayaknya Pak. Enggak jadi. Udah turun tangan. Pak Aziz, yang pertama terkait kalau persentase kita nggak bisa mempersentase ya karena belum pernah melakukan riset atau belum ada data yang meriset tentang itu ya. Tapi kalau saya membuka data jumlah guru itu kan dari data Kemdikbud itu kan kalau 2023 ya yang sekitar 1.392.155 itu yang sudah tersertifikasi atau sudah mengantongi sertifikat pendidik profesional. Kalau melihat jumlahnya itu sebenarnya tidak jauh-jauh amat antara yang sudah PPG atau yang sudah bersertifikat pendidik profesional dengan yang belum. Artinya selisihnya 60 sampai 30% dan itu didominasi guru-guru muda sebenarnya. Nah, maka kalau melihat potensi ini, jadi guru-guru yang disebut senior tadi ya, bahasanya senior ya, itu sebenarnya bisa diajak untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman atau perkembangan EE ini. Karena kalau melihat 5 tahun lagi, saya yakin guru itu memang ya kalau hanya monoton seperti ini akan ditinggalkan siswa ya atau kurang menarik gitu ya sebenarnya. Kan siswa itu sebenarnya kecenderungannya ya kalau saya amati ya ini itu kan senang dengan hal-hal baru yang mereka tidak tahu sama sekali yang berbasis teknologi. Saya aja sebagai dosen misalnya itu akan tertarik, mahasiswa itu tertarik dengan apa yang kami sampaikan di tiap pertemuan ketika saya menyajikan sebuah tools-tools baru seperti itu ya. Jadi tidak hanya manual ceramah. Jadi itu mungkin alasan kenapa harus ada yang namanya pendekatan. Maka melalui kegiatan seperti ini saya kira kita mulai gerakan dalam rangka menyebarluaskan teknologi, tetapi ada tetapinya ya. Ini hanya alat, hanya tools ya. Karena riset kami pemaknaan digital tools ataupun EE tools itu hanya sebatas alat, bukan menjadi penentu utama seperti itu. Karena mau tidak mau ini sekaligus mungkin menjawab yang kedua ya. Kalau kita melihat konsep dari teknologi ini kan dalam rangka memudahkan, bukan membuat kebergantungan. Kalau kebergantungan berarti literasinya masih rendah. Karena sekali lagi guru itu ya manusia ya, bukan robot. Kalau ini semua kan ini kan sistem coding aplikasi ini kan robot semua ini. Sistem online tanpa kendali, tidak ada nilainya, tidak punya perasaan kan. Nah, kalau kita seperti mereka ya repot. Dan ini yang tidak bisa dijawab oleh EE. Dan saya sudah mencoba beberapa EE, saya ngetik apakah Anda tahu Kiai Haji Bahauddin Nur Salim misalnya yang chatbot ya. Mereka jawabnya salah. Malah jawabnya Ustaz Abdul Somad atau siapa kemarin ya. Nah, itu contoh mereka juga punya kelemahan seperti itu. Kemudian yang kedua, seharusnya guru itu memang lebih melek literasi digital atau digital literat ya. Ada siswa itu sendiri. Tetapi karena era digital semakin cepat, adanya EE ini menjungkir balikan fakta bahwa dunia ini memang ya sudah tidak membutuhkan yang manual lagi seperti itu. Makanya tadi di awal saya sampaikan yang menyebut 200.000 orang per tahun akan kehilangan pekerjaan itu real apa adanya. Nah, maka bagaimana kalau kita mengalami kebergantungan? Ya sebenarnya kita kembali kepada diri sendirilah. Mosok guru ya kalah dengan robot kan gitu kira-kira ya. Ini kan hanya alat untuk memudahkan. Tadi sudah disinggung pekerjaan kita itu akan lebih mudah, lebih enteng, lebih terbantu, bahkan lebih keren tampilannya kan daripada manual kan seperti itu. Nah, makanya dengan literasi digital itu dimulai dari diri sendiri yang menguasai tema. Sebenarnya saya anti ya dengan dulu itu ya. Saya kan masih resisten sebenarnya. Misalnya dalam konteks ini sebenarnya saya flashback seperti dulu munculnya siapa yang ngomong teori tentang bahwa bumi ini bulat ya. Itu awal-awal kan resisten sekali ya. Galileo Galilei dan beberapa tokoh yang lain.
sama ini kan perubahan mendasar sebenarnya dan banyak orang yang resisten. Alah itu kan buatan robot bukan buatan manusia, tetapi hasilnya pun akurat gitu ya. Saya coba olah data Iya, dengan tapi ada yang enggak itu tadi ya, tapi ya Pak Ahmad ya. iya iya itu tadi. Jadi ya kayak pernah ketika gini, coba ceritakan asal usul SD Negeri Logo 02. Langsung keluar Nah, kayak gitu. tapi ngawur bukan dan coba aja dicek. Ngawur, iya tapi ngawur ini SD Negeri 02 adalah sekolah yang berada di desa Telogowu. Padahal kan nggak ada di desa Telogowu, ada di Telogorejo kan gitu. Logorejo ada di Semarang atau di daerah daerah kono lah ya. Iya. Ya gini Bu, Daerah Tayu, Pak. daerah mana tuh Bu? Telogorejo, Telogowu. Arah itu loh, Pak. Trangkel masih ke Oh sana itu. iya, Yang daerah kalau Bapoh Pati toh, itu toh. jenengan Bapoh loh, Bapoh arah ke Gunung Rawo itu. Ya, oke. Nggih, Nah, saya izin lanjutkan. Ya memang tadi Bu, apa namanya? Ada hal-hal yang menurut saya itu falsifikasi atau palsu. Contoh, coba nanti jenengan ya, Perplexity atau ChatGPT lah yang paling mudah ya, atau Gemini. Sebutkan referensi tentang literasi digital abad 21 beserta pengarang dan penerbitnya. Itu nanti muncul. Tapi kadang datanya itu tidak valid atau itu kosong atau hoax. Itu sering saya coba. Jadi saya golek loh. Kok itu orang nih Google Scholar ya nggak ada. Ternyata hanya ngapusi itu. Saya nggak tahu datanya dari mana itu. Nah, artinya ini kan alat tadi ya. Bagaimana makanya kita harus literat dulu sebelum menggunakan. Tapi bahayanya Bapak Ibu, kalau mengalami kecanduan, kebergantungan, panjenengan nggak cek recheck, nah ini akan membahayakan diri sendiri atau bahkan ya kalau disiplin akademik kan kejujuran itu nomor satu ya. Kita harus jujur dengan apa namanya naskah akademik, media digital, materi, makalah, artikel atau apapun yang akan kita sampaikan ke peserta didik seperti itu. Makanya sebenarnya saya itu kalau menggunakan AI itu hanya untuk menambahkan, menguatkan saja, bukan menjadi sumber utama kan gitu. sumber. Ini kan anggap aja sumber apa ya, bukan otoritatif tetapi sumber sekunder lah gitulah. Nah, lebih sekunder lagi kan Bapak Referensi lah Ibu ya. guru kan. Iya, Referensi tapi yang enggak yang gitu nggak ya. yang primer kan gitu ya kira-kira. Atau yang primer sekunder. Karena ya tadi ternyata mereka menyimpan cacat bawaan kalau bahasa saya ya. Cacat bawaan berupa data-data yang ditarik dari dunia maya, dari coding, dari algoritma. Baik itu Google, internet, Mozilla, Chrome dan seterusnya yang ternyata itu palsu. Dan kebanyakan palsu. Ngawur gitu loh, nggak paham konteks juga. Sangat coba lah, jadi kan pasti pernah mengalami guyu dewe loh, lucu mereka itu ya. Ya itu contoh yang chatbot ya, tetapi yang lain saya kira bagus. Misalnya untuk editing itu nggak kan mereka nggak mungkin memberikan informasi kan, hanya mengubah tampilan lebih menarik, lebih ganteng, lebih suaranya lebih apa ya, lebih ngeces itu kan saya kira lebih lebih dipilih daripada yang berbau informasi. Nah, itu sih solusinya. Tetap kita harus literat. Dalam arti literat itu kan dimulai dari baca tulis ya paling dasar dan ditambah lagi literasi baru yaitu literasi data, literasi teknologi dan yang terakhir literasi manusia itu sendiri. Dan saya kira ya nggak bisa kita tolak ya Pak Aziz ya karena ini awalnya saya sendiri menolak dan nggak mau wegah gitu loh ya. Tetapi karena mau nggak mau ya bahkan di dunia akademik dilegalkan gitu ya boleh kok menggunakan tetapi di beberapa pengelola jurnal ataupun apa namanya perlombaan tertentu misalnya mahasiswa saya kemarin di tingkat internasional itu tidak dinilai ketika produknya dari AI itu sih sebenarnya monggo jika ada tambahan atau hal-hal yang perlu didiskusikan lagi karena prinsipnya ini hanya alat ya sekali lagi ini hanya alat bukan segalanya. Kalau kita kalah dengan AI ya wis sudah nggak ada sekolah aja. Semuanya machine learning tanpa adanya tutor real atau guru, tutornya mesin semua kan repot. Wong mereka bisa berjalan kan karena manusia kan. Kan ChatGPT kan tidak mungkin berjalan sendiri kan, bergantung prompt atau apa istilahnya. Yang kita ketikkan petunjuknya itu apa? Coba buatkan sambutan Hari Raya Idul Adha atau apa khutbah Idul Adha atau
hari Natal misalnya atau hari Waisak atau apa kan muncul nanti. Nah, itu bergantung apa kata kunci. Nah, tetapi triknya Bapak Ibu, jenengan kalau yang untuk yang edukatif bisa diawali dengan kata kunci yang memuji mereka. Misalnya gini, Anda adalah pakar pengembangan media tingkat internasional. Coba jelaskan tentang ciri-ciri media yang baik untuk anak kelas 2. Nanti jawabannya akan berbeda ketika hanya mengetik secara biasa. Jelaskan perkembangan itu akan biasa dengan Anda puji atau Anda awali seperti itu. Anda adalah expert di bidang ini. Coba jelaskan. Nah, itu akan berbeda nanti jawabannya. Bisa dicoba itu. Saya sudah mencoba beberapa kali itu. Betul Pak, dan hasilnya itu apa? Maksudnya ini saya tanya, apakah hasilnya juga berbeda? Maksudnya nanti juga Pasti dia berbeda, akan lebih coba serius aja. menjawab apa gimana Pak? Dicoba aja. Atau ini bisa share nggak ya? Langsung aja dipraktekkan ya. Coba aku berhenti, Mbak Isna aja coba ini. Dia coba bisa. Mbak Isna coba. Kendala share ini loh sebenarnya. Iya. Ya itu kan dalam rangka menjawab agar tidak falsifikasi tadi loh. Kan males buka Perplexity ya, bukanya ChatGPT. Misalnya mau berlatar belakang, tetapi nggak ada referensinya kan. Nah, nanti jenengan petunjuknya sekaligus referensinya. Ada di ChatGPT, tetapi banyak ngawur, tidak ada buku aslinya. Oh, iya, ibaratnya tadi Itu hanya referensi contoh. bisa buat kita pakai sebagai referensi gitu. Tapi nggak bisa kita pakai kayak kitab gitu loh ya. Jadi kan nggak valid. Iya, falsifikasi itu pemalsuan itu kan. Makanya gunakan Mbak Isna Perplexity bisa ya. apa? Mbak Isna bisa coba itu pakai AI-nya apa? Nyoba Yang itu apa? Nah, jenengan share di ini aja langsung share layar mungkin langsung diketikkan apa gitu coba. Tring keluarnya nggak apa. Coba ya Bu ya. Pakai apa Pak Gemini ya? Apa Pak? ChatGPT aja coba yang paling terkenal. ChatGPT. Gemini kan punya Google. Saya tuh tergolong apa ya? Yang awalnya AI muncul tuh agak itu juga kayak maju Tahun kemarin mundur, kan ya Mbak Isna ya? maju mundur itu Pak, gunain AI ini baik nggak ya? Maksudnya bagus nggak ya? Apalagi berhubungan sama pusat data kita atau gimana, nanti ganggu gak ya? Nanti kalau aku pakai AI terus tuh nanti otakku nggak mau mikir gimana ya kayak gitu Pak. Sebenarnya kita itu akan terbodohi lah. Iya Pak, ketika pakai AI tuh enak sekali. Saya mau bikin soal terkelas semester, saya ketik tujuan pelajarannya ini nih, nanti keluar semua Pak, beserta jawabannya. Nggak apa-apa Bu, sebenarnya nanti tinggal diedit aja, kan nggak sah kan? Nggak masalah. Tetap ada editnya Pak. Ya karena mereka nggak paham konteks. Oke, sudah keluar. Coba itu mau kan. OpenAI. Lama. Ini yang chatbot ya. Ya, karena jenengan kalau gratis pun berbeda cara jawabnya. Apalagi yang Kalau sama berbayar ya Pak ya. ya yang terbaru kan GPT-4 ya, GPT-4 itu ya. Saya jarang Pak kalau pakai ChatGPT. Seringnya pakai Gemini itu atau enggak pakai yang Magic School AI Pak. Ya, Wah ini banyak enggak sekarang bisa itu ya. kayak ya itu kadang ya dapatnya dari TikTok gitu Pak. Dari TikTok terus ya apa Instagram gitu. Kok Kalau ya? yang lagu bisa enggak Bapak Ibu ya? Ini kan yang ChatGPT ya. Udah pernah Pak saya bikin lagu tentang SD2 itu juga pakai ChatGPT. Pernah. Nah, itu kan liriknya, yang lagunya. Lagunya pernah Pak. Nah, Yang coba Pak. aja yang pernah. Pernah Pak saya bikin lagu dari ChatGPT juga. Oh. Lupa ya kayak gitu sekilas
komplain berat di Instagram gitu kan Pak. Terus saya coba, masih ada nggak ya? Coba saya cari. Ya, tadi yang saya contohkan itu sebenarnya sudah Iya. ya memudahkan gitu loh. Kalau kita buat lagu kan harus tapping sendiri, masukkan unsur nadanya sendiri, rekaman sendiri ya. Kalau nggak punya studio ya gitar sendiri, piano sendiri, drum sendiri, pengisi suara sendiri ya repot. Pakai render juga tergantung aplikasinya. Nah kalau ini kan tinggal masukkan lirik. Kedengeran nggak ini lagunya dari Pak Ibnu Enggak. tadi? Enggak, Mbak Isna, enggak kedengeran. Ini ada Mbak Isna. Ini Oh, lagu tadi ada. ya. Kedengeran saya? Iya, lagunya Pak Ibnu tadi. Menuju kelas mengajar dengan cinta tak kenal lelah di estet Lodong kau jadi pelita kami menuju cita-cita. Nanti itu kan ada di materi ya Mbak Isna ya. Nanti kan materi kalau kita share nanti Ibu Bapak mungkin bisa ini mendengarkan dan Ibu Bapak bisa mencoba membuat lagu untuk masing-masing sekolahnya. Bisa membuat puisi-puisi dari untuk sekolahnya. Itu kan cepet ya kalau kita pakai IA itu kan langsung bisa suruh membuat karangan yang mau 10 halaman pun bisa dalam waktu berapa detik. Iya. Iya kan? Jadi tinggal nulis liriknya terus ke cover lagunya. Itu kayak kemarin dulu saya pernah bikin lagu juga Pak. Iseng-iseng. Ya itu kalau yang toolnya bisa di PPT itu sudah ada, kami kumpulkan beberapa. Cuman ya tadi kadang yang gratis itu hanya membuat dan mendengarkan, nggak bisa download ya. Kalau yang download itu harus berbayar, itu pun kalau yang free hanya dibatasi berapa ya? 3 kalau nggak salah, 3 lirik nanti diberi pilihan ya. Ada yang rock, ada yang blues, ada yang dangdut, ada yang pop, reggae, country dan macam-macam lah itu. Nah, artinya kalau hal seperti ini kan tidak ada masalah, tidak berkaitan dengan informasi gitu ya, tidak menyesatkan kan, tapi untuk hiburan, maksudnya gitu ya. PPT, animasi, game itu kan untuk hiburan, untuk ini ya, memantik kesenangan siswa. Tapi kalau chatbot itu kan informatif gitu ya, bisa menyesatkan kalau datanya tidak valid, tidak terkonfirmasi gitu ya. Kalau kita kerja di dunia riset ya nggak boleh sebenarnya itu ya. Kalau saya sih nggak masalah, asal bisa mempertanggungjawabkannya secara ilmiah. Iya, seperti itu emang kelemahannya AI itu kayak gitu dan kelebihannya juga ya banyak sekali membantu kita lah. Jadi memang manusianya sendiri yang harus bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk. Monggo jika ada hal-hal lain lagi kalau perlu ditanyakan. Iya, monggo. Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya lagi? Yang angkat tangan mana? Bisa angkat tangan. Jangan-jangan sudah mau pada tidur Mbak Isna. Bu Puci ya. Bu Puci gimana? Sudah ongap-angop? Ini long weekend ya. Oke. Libur panjang tapi nggak tahu ya yang lain. Kalau saya nggak ada liburnya. Nanti kalau di rumah itu libur nyapu ngepel. Guru SD jam mlebu go Mbak. Besok Masuk terus Minggu sama Senin libur Bu. Ibu. Kalau tidak ada, saya cukupkan ya Bapak Ibu. Siap. Oke. Alhamdulillah materi sudah selesai dan tanya jawab sudah kita lakukan. Sebelum kita tutup diklat pada malam hari ini, mohon izin dari Pak Ida. Dulu nanti jangan lupa. Gitu, itu Bu, closing statementnya Pak Ida dulu Bu. Iya, ayo. Kata-kata mutiara dari Pak Ida, monggo Pak Ida. Kata-kata mutiaranya dulu. Para guru, sambil Bapak Ibu ini dihidupkan kameranya, biar nanti kita persiapan untuk foto bersama.
Monggo Pak Ida bisa memberikan kata-kata mutiara kepada Iya. kami. Matur nuwun. Intinya kita jangan terjebak pada kemewahan teknologi dan guru harus lebih cerdas daripada kecerdasan buatan itu sendiri. Kalau guru tidak cerdas dari kecerdasan buatan itu sendiri, maka guru layaknya tidak ada bedanya dengan robot ya, karena robot itu tidak punya perasaan. Monggo, matur nuwun. Terima kasih. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kita berada di penghujung acara. Bapak Ibu bisa menghidupkan kameranya. Kita bersiap untuk foto bersama. Oke, dibantu nggih. Ya, mari Iya, kita senyum jempol. dengan Oh, gayanya, jempolnya. atau 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Lagi? Lagi mungkin gaya Oh, yang lagi. lain coba ya. Ya, ini coba Salam saya literasi gimana pencet. kok gini ya, Bu ya? Literasi ya? Gimana coba sebentar, Salam literasi. belum. Literasi? Ini, literasi. Salam literasi 1, 2, 3. Iya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Demikianlah rangkaian diklat pada malam hari ini yang membahas tentang pengembangan media pembelajaran SD berbantu AI yang sangat luar biasa dari Pak Ibda. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara diklat pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada narasumber kita yang sangat hebat dan menginspirasi pada malam hari ini, Bapak Ibda. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sampai pada malam hari ini, sampai jam 8:30 lebih, sudah menemani kita dan berpartisipasi dalam acara diklat pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang berlebihan dan kurang berkenan. Semoga ilmu yang kita dapat dalam diklat hari ini bisa membawa dampak positif dan bermanfaat, terutama untuk peserta didik kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Makasih Bapak semuanya. Sehat selalu. Sukses selalu. Wah, kacau. Ketok ini. Google Meet. So